guys, kali ini aku lagi mau ceritanya mukbang rujak Lestari Ting yang ada di Bali. Cuman gabut ya kalau misalnya aku makan rujak doang mukbangers, aku tuh bingung ngomongin apa aja. Tapi sambil cerita kita nanti aku mau curhat-curhat, cerita-cerita tentang kehidupan aku. Yang buat kalian yang belum tahu, ambil aku cerita ya. Bismillahirrahmanirrahim, baca doa dulu. Ini rujaknya tuh sebelum aku cerita, rujaknya tuh terdiri dari mangga, jeruk bali, jambu air, jambu klutuk, nanas, dan ada ini spill bumbunya tuh ini apa tuh, gula pasir, pakai jeruk nipis, pakai terasi, dan ada rujak apa nih, rambutan. Enak banget. Ambil kita cerita-cerita. Kalau kalian mau tahu, aku tuh dulu masih kecilnya, kalian pernah sekolah TK nggak? Aku nggak pernah sekolah TK. Jadi zaman orang sekolah TK, aku tuh nggak sekolah TK karena waktu itu sekolah TK mahal ya. Jadi aku langsung SD usia 5 tahun. Kalau zaman dulu kan kalau SD gitu nggak perlu harus 7 tahun ya kayak zaman sekarang ya. Jadi kalau dia misalnya mau langsung SD 5 tahun pun bisa. Jadinya aku SD-nya tuh 5 tahun. Teman-teman aku SD-nya pada 6 tahun, pada 7 tahun. Jadi yang angkatan, anakku lahir 87 ya. Jadi yang angkatan teman-teman aku tuh 85 sama 86 itu teman-teman sekelas aku gitu. Yang pas angkatan 87 ternyata adik kelas aku. Aku kayak setahun lebih cepet gitu SD-nya. Yummy. Aku ingat banget dulu jajan sekolah aku waktu SD 50 perak. Aku naik angkot itu kalau nggak salah 5 perak. Jadi aku masih punya kembalian 40 perak kan pulang pergi ya. 5 perak jadi 40 perak. 40 perak itu aku jajannya cireng, baslok. Waktu itu harganya kalau nggak salah antara 5 perak atau 10 perak, lupa ya. Atau 75. 7 perak gitu deh. Jadi masih ada kembaliannya. Aku sampai SD aku ranking juara 1 terus, juara 1, juara 2, juara 3, juara 2. Bener kan? Aku nggak tahu kenapa. Padahal aku merasa biasa aja, tapi aku ranking aku 1, 2. Mungkin aku lebih cepet nangkep gitu kali ya. Kan SMP nggak juara, nggak ranking. Aku paling ranking 7, ranking 13. Udah kayak persaingan dan udah banyak muridnya mungkin kali ya. Udah aku SMP-nya cupu banget tahu. Aku SMP-nya tuh pakai bajunya kegedean. Sedangkan di zaman itu kakak kelas itu SMP-nya itu udah pada pakai baju ketat kan sih? Baju ketat yang kayak dirombak lagi, roknya dirempel lagi, digunting lagi segala macem. Aku tuh nggak kenal fashion, nggak tahu tuh kalau sekolah tuh kayak mejeng gitu loh, aku nggak tahu. Teman-teman sekolah aku dulu tiap hari tasnya baru, sepatunya baru, terus dia habis jalan-jalan kemana pasti dibeliin baru. Nah aku tuh ya karena keterbatasan ekonomi kali ya zaman dulu, ya kita bener-bener buat sekolah doang, boro-boro buat beli sepatu baru, sampai aku sepatunya udah robek baru aku dibeliin, pas udah robek baru aku dibeliin ganti. Dan aku sepatunya cuma 1. Jadi yang permasalahannya itu kalau misalnya hujan kan jeblok tuh, tanah-tanah gitu kan. Nah itu kalau besok mau sekolah itu, jadi kita pakai sepatunya basah dan kaos kakinya basah. Mau tidak mau harus dipakai lagi karena aku nggak punya ganti. Sedih banget. Tapi ya nggak susah-susah juga banget sih, zaman dulu masih bisa lah jajan, masih pegang duit lah buat jajan walaupun cuma 50 perak ya guys. Aku jajannya 92. Kalian jajannya berapa? Masuklah SMP tuh aku dibully aneh. Tapi dibulinya bukan sama kakak kelas,
Kalau kakak kelas malah ya udah sih ngelihat kita kayak ya nggak tahu aku juga apa yang dilihat, karena kan aku nggak menonjol, nggak yang kayak seragamnya tuh kayak seksi gitu kan. Terus ya ampun, seragam aku di bawah lutut udah gitu kegedean pula ya kan, udah kegedean lah, pokoknya aku jelek banget dah. Tapi kenapa orang-orang pada kayak gitu? Cuman yang kakak kelasnya masih normal, yang seangkatan aku anehnya kayak nggak tahu ya sirik atau gimana, pokoknya gini bikin geng deh gitu lah, bikin geng. Abis bikin geng kayak gengnya banyak, rame gitu, dan aku nggak punya geng. Terus yang lain-lainnya pada ngajakin aku, pada ngecegat aku pas pulang sekolah. Jadi aku pulang sekolah tuh dicegat di gang gitu kan. Jadi SMP aku tuh cuman satu gang masuk keluar ya, jadi nggak ada pintu lain. Otomatis semua siswa yang keluar pasti lewat situ, nggak mungkin dia lewat mana kecuali dia lewat pagar gitu kan. Jadi aku tuh setiap pulang sekolah aku tuh selalu dicegat, diajakin berantem, katanya aku disuruh berantem. Katanya suruh ngelawan mereka semua. Ya, gue cuma sendiri. Akhirnya aku dibawa ke tempat SD. Jadi kan SMP sama SD itu kan deket ya. Dibawa SD karena SD kan udah pada pulang, kosong. Dibawa, habis itu suruh ngelawan orang-orang itu. Aku nggak ngerti tujuannya buat apa. Pada saat itu aku ketakutan lah ya. Karena aku cuma sendiri. Ya udah, mau tidak mau, jemput-jemputan di situ. Udah, aku pengen pindah sekolah nanti pas, nggak apa-apa aku bertahan tuh ya. SMA aku pengen pindah ke Bogor, ke yang jauh. Dan di SMA itu teman-temannya baik-baik semua. Kalau kalian dibulinya pas SMA ya? Kalau aku mah dibulinya pas SMP. Di SMA tuh kita nggak bully-bulian, kita tuh kelas 1-nya, kelas 2-nya, kelas 3-nya itu pada solid, pada akrab. Nah, teman-teman aku yang ngebully di SMP itu jadi mendadak kayak baik sama aku gitu loh. Karena kenapa? Karena ketemu di tempat bimbel kayak gitu. Ya udah, ceritanya kayak gitu. Tentang sekolah aku nggak ada yang menarik di SD. Aku kan pernah pacaran, bukan pacaran, pacaran gitu. Nah, udah lama aku temenan sama orang. Nah, ternyata dia itu akhirnya pacaran sama pacar aku gitu loh. Gimana sih ditanya? Oh, jadi temen deket aku itu pacaran sama dia. Oh ya udah, jadi akhirnya aku udah tahu, biasa aja. Akhirnya aku biasa aja sama dia. Nah, sekarang pas lihat aku kayak gini, ada dia nge-DM-in terus, ada dia di Facebook ya, di Facebook dia kayak, ini apa kabar, gini. Nah, orang yang pacaran sama teman aku itu sama teman akunya juga gitu loh. Pas dia udah tahu aku kayak gini, aku bilang, ih lucu, kemarin waktu zaman SD mungkin mereka tuh suka-sukaan tapi nggak enak sama aku gitu kali ya, karena aku pacarin dia duluan tuh, si orang itu. Tapi nggak tahu kenapa kayak lama-lama kita renggang, tiba-tiba si pacar aku tuh pacaran sama teman aku gitu loh. Akhirnya oh ya udah, berarti mungkin mereka saling suka, ya udahlah gitu kan. Dan zaman dulu aku juga nggak tahu tuh namanya sakit hati kayak gitu kan, masih kecil banget ya. Udah, akhirnya cuman cukup tahu dong, oh dia kayak gitu, ya udah. Aku kuliah aku juga nggak pernah nongkrong, ngerjain skripsi aku A. Dan karena aku pulang kuliah itu langsung ngerjain tugas. Kutu buku banget ya zaman aku ya. Semua perpustakaan aku datengin, padahal di kampus itu udah ada perpustakaannya. Kayak aku tuh kayak gila baca nggak jelas gitu. Nanti aku ke perpustakaan UI nih, karena di UI katanya perpustakaannya bagus. Akhirnya aku datang ke perpustakaan UI. Sampai aku ke perpustakaan nasional yang ada di Jakarta Pusat. Zaman dulu aku nggak pernah tahu dugem. Yang namanya dugem itu pas aku kerja, nge-MC apa segala macem, udah lulus kuliah. Oh, tempat dugem tuh ternyata kayak gini, ada di Jogja kayak gini. Jadi pas zaman sekolah, zaman kuliah nggak pernah tahu tuh yang di depan aku. Kalau kalian mau tahu, kalau nggak mau tahu jangan di skip ya, di like, di komen, dan di subscribe. Kita spill dulu rasa dari si rujak ini. Rasanya enak banget karena ada krenyes-krenyesnya dari gula pasir. Terus ini tuh crunchy, buahnya tuh fresh. Saya makan kerupuk terus. Dan buah jeruk Balinya tuh nggak pahit kan, suka ada yang pahit ya. Nah ini tuh benar-benar mateng, ngeping gitu loh, kayak jambu. Pingnya hampir sama seperti jambu air. Manis dan seger banget. Ini aku langganan aku kalau ke Bali, kayaknya nggak lengkap
ordernya di Lestari Ting. Udah langganan lama banget, udah kayak temen sama ownernya tuh, baik banget. Nanasnya juga dia niat banget loh bentuk-bentuk kayak gini kan, kalau kita males ya bentuk-bentuk ya. Nanasnya jadi cantik nih, udah sepil-sepil. Dari pepaya lucu banget. Terus ini ada jambu kelutuknya. Jadi kalau mukbang itu harus habis gitu semuanya. Itu perutnya perut karung apa gimana tuh yang mukbang? Sampai aku lihat apa mie Korea habis berapa bungkus tuh, 10 bungkus langsung, gila. Yang mau tahu aku anak keberapa? Aku tuh anak pertama dari 3 bersaudara. Aku punya adik, 1 cowok 1 cewek. Adik aku tuh cowok udah nikah, anaknya kembar cewek, lucu banget, Jokio. Adik aku yang 1 lagi yang bungsu baru lulus kuliah, mau jadi psikolog. Amin. Nah aku lagi mau buka salon, namanya bukan salon, namanya Harites Beauty Lounge. Kenapa aku ciptakan itu? Biar supaya orang-orang yang mau cantik tuh nongkrongin di tempat aku di Beauty Lounge itu. Nanti aku akan terjun langsung dan bisa untuk make up class kayak gini nih. Aku sekarang make up sendiri, ini namanya make up daily, tapi yang kayak ke Thailand Koreaan gitu make upnya. Ini aku make up sendiri. Jadi buat kalian yang pengen private class sama aku, semi private, terus di make upin sama aku, weddingnya, graduationnya, partinya, terus ulang tahunnya bisa. Kira-kira apa lagi yang kalian pengen tahu dari kehidupan aku? Karena seneng aja gitu ngeliat orang kita jajanin, ekspresinya beda-beda. Ada yang nangis, ada yang happy, ada yang minta nambah juga, ada yang segini dong kak kurang gitu kan. Ada juga yang nggak mau, ada yang juga nolak, pernah ada ditolak juga. Biar berkah, aku bisa ngajarin anakku berbagi gitu. Jadi konsep berbagi itu justru malah memancing rezeki untuk tambah banyak gitu, untuk tambah berkah. Kita ngelempar, tadi dia mantul. Kalau dia teleponan lebih kenceng, dia mantulnya lebih kenceng, kayak gitu deh pokoknya konsepnya. Akhirnya alhamdulillah aku nggak pernah ngerasa kekurangan dengan aku berbagi. Malah dulu waktu itu aku merasa kayak nggak mau berbagi sedikit pun ya dulu, zaman dulu, karena aku merasa konsep aku tuh salah gitu. Nanti kalau berbagi ntar gimana gini, malah tambah seret, buat makannya susah bener. Tapi kalau misalnya kayak gitu pas berbagi udah plong aja, lama-lama ada aja gitu gengs. Dari aku udah banyak kan yang aku ceritain buat semua para ibu-ibu, para wanita. Kayaknya hampir semua udah pernah diselingkuhin. Tapi ada tuh yang komen, enggak, aku nggak pernah selingkuhin. Mungkin kamu nggak tahu pasangan kamu selingkuh tapi nggak ketahuan sama kamu gitu. Pasti pasangan kita itu, apalagi kita udah bertahun-tahun menikah ya, sampai aku udah mau 8 tahun, pasti dia pernah selingkuh, baik yang ketahuan maupun nggak ketahuan. Nah kalau nggak ketahuan syukur. Jadi ibu-ibu nggak perlu ngebahas lagi ini aku gimana gini, karena kan emang nggak tahu, berarti nggak usah dibahas. Tapi yang ketahuan itu butuh mental yang besar untuk menerima, memaafkan dan mengikhlaskan. Kalau aku mau jadi yang lebih baik dan mau tetap sama aku, kita kasih kesempatan gitu loh ibu-ibu. Jadi kita jangan langsung lu selingkuh terus gak bisa pokoknya aku gitu, kasih kesempatan dulu. Tapi kalau dia misalnya nggak berubah ya itu terserah pada diri kita masing-masing, sampai aku bener-bener lelah gitu. Kalau aku udah lelah ya aku langsung angkat tangan menyerah kepada kamera gitu. Sekian pelajaran dari aku. Ada yang mau bantu ngabisin gak guys? Pokoknya enak, bukannya aku nggak mau ngabisin, tapi udah tadi kenyang dan aku akan habisin sedikit demi sedikit selama di Bali. Coba di komen, di like dan di subscribe cerita mana yang kalian suka dari aku tadi. Terus mau next kalau misalnya aku lagi mukbang lagi, daripada gabut aku cerita lagi ya.
di like, di komen, di subscribe, diaktifkan lonceng notifikasinya. Makasih udah dengerin aku curhat. Bye bye.